sampaikan mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub karena kesiangan. Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib, wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana. Engkau tak sama seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah. Aku orang yang tahu makna ucapan Nabi ini. Ya kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami, dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah. Sawa'un kana min ihtilamin au jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita, Ustadz. Baik. Ada pertanyaan, kalau pada saat azan subuh pasangan suami istri ini belum sempat mandi besar gitu, misalkan sehabis melayani suami gitu, gimana itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika memang terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Mandi dulu. Ya, mandi. Ya, kemudian selesaikan mandinya. Setelah selesai mandi bersih, tunaikan salat subuh. Subuh berjamaah. Tak sempat kemudian ke masjid, suami jadi imam, istrinya menjadi makmum. Dan bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itu semua diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Setelah selesai kemudian salatnya, beristighfar, mengamalkan hadis riwayat Muslim hadis 571, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saat Anda membaca istighfar, Anda mohon ampunan kepada Allah. Itu tidak apa-apa, itu normal keadaannya. Kecuali jika direncanakan, Mama besok kita bangunnya pada subuh ya. Nah itu yang tidak boleh ya. Jelas ya? Ada pertanyaan di halaman 248. Setelah suami istri berhubungan, apakah wajib segera mandi atau boleh menundanya? Ini hukum fikih. Sekarang kalau habis biologis langsung mau tidur boleh nggak Ustaz? Atau harus mandi dulu baru bisa tidur? Bahkan ada keyakinan sebagian orang kalau belum mandi nggak boleh makan. Ya. Tidak boleh juga mengulangi lagi biologis dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar. Yang benar itu kalau orang lagi junub, ya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, itu benar. Puasa pun boleh. Misalnya di bulan Ramadan ada orang berhubungan biologis menjelang subuh, kemudian pas azan subuh dia belum mandi, dia baru mau mandi, maka boleh saja sah puasanya. Tidak ada hubungannya, kecuali dia berhubungan biologis setelah azan selesai, sudah mulai puasa baru batal puasanya.
Kata beliau jawabannya adalah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar istafta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal yanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza syaa. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa kepada Nabi SAW dengan bertanya, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Dia baru habis klimaks kemudian langsung tidur ya, tanpa mandi. Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, iya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum ia mandi ya, jika ia mau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 1 halaman 249. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Zakara Umar bin Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabah min al-lail. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil zakaraka thumma nam. Umar bin Khattab pernah mengutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya terkena jinabah atau maksudnya mandi junub ya. Pada malam hari belum mandi nih ya, dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW bersabda, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah kemudian tidurlah.